Gue tahu banyak dari kalian yang udah puas pakai handphone ini, dan gue juga tahu beberapa dari kalian itu nungguin video nyiksanya. Ini dia Poco X6 5G. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke video nyiksanya, gue mau ngingetin ke kalian dulu tentang spesifikasinya. Poco X6 5G atau X6 5G ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Ini adalah prosesor yang belum banyak digunakan ya oleh handphone-handphone di Indonesia, tapi katanya performanya itu oke banget. Handphone ini juga punya layar 6,67 inci dengan resolusinya Full HD+, dan dia juga udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Gimana nggak laku banget ya handphone ini ya? Karena layarnya juga sudah menggunakan panel AMOLED. Gokil. Varian RAM dan storage-nya itu ada yang 8256, 12256, dan kalau di luar negeri itu ada juga yang 12512. Dia menggunakan UFS 2.2. Untuk kameranya, kamera utama itu 64 megapiksel f1.8 dengan OIS, juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2. Ada juga lensa yang nggak penting nih. Ini lensa makro 2 megapiksel. Kamera belakangnya ini bisa merekam sampai 4K 30 fps dan juga 1080p 60 fps. Untuk kamera depannya, dia punya resolusi 16 megapiksel dan bisa rekam di 1080p 60 fps. Tapi gue nggak akan bahas kameranya, gue akan bahas performanya. Gimana sih performa Snapdragon 7S Gen 2 yang dirakit sama Poco ini? Yuk kita langsung aja masuk ke meja operasinya. Oke guys, ini dia Poco X6 5G-nya. Ini mantap sekali ya, warnanya putih. Ini gue suka banget sama warna putih ini. Dan kita akan cek dulu beberapa kondisi. Yang pertama itu adalah baterainya. Sekarang ada di angka 100%. Kelihatan nggak ya? Di sini kelihatan 100%. Oh iya, kalau kalian ngeliat sini ada tulisan-tulisan, ini terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih tahu gue kalau bisa aktifin FPS meter di dalam developer option. Jadinya ini udah gue aktifin di sini ya. Terus sekarang jam 14.44. Gue akan cek dulu suhu di bagian depannya. Adem ya. Ada di angka 32, cenderung ke 33 derajat Celcius, nggak kemana-mana. Dan di bagian belakang juga sama, sekitar 33 derajat Celcius. Dan cek beberapa hal lagi. Yang pertama itu adalah brightness-nya. Gue tidak menggunakan kecerahan brightness, kecerahan auto. Ini gimana cara matiinnya ya? Nah, nggak tahu ya, jadi gue masuk ke setting dulu aja. Kecerahan otomatisnya ini gue matiin, dan gue atur kecerahannya ini di sekitar 50% ya. Dan notifikasinya ini gue close semua, oke. Dan aplikasi yang berjalan di latar belakang juga gue close, jadi udah nggak ada lagi yang berjalan di latar belakang. Jam 14.46, baterainya tersisa masih 100%. Lanjut ke game pertama, Mobile Legends. Tapi setelah gue lihat-lihat, kecerahan 50% tuh kayak redup banget nggak sih? Jadinya ini akan gue tambahin aja deh ya ke sekitar 75%. Karena ini layarnya agak kelihatan redup, gimana dong? Dan untuk settingan yang didapetin di Poco X6 5G ini kayak begini ya. Garis tepinya gue aktifin, semuanya aktif kecuali filter buta warna ya. Dan frame rate-nya ini bisa sampai ke super dan ultra. Kelihatan FPS-nya langsung ada di angka 80-an atas ya. Alright, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke gamenya. Let's get to the game. Oke, ini udah welcome to Mobile Legends ya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Gue kecilin dulu dikit ya. Ini tampilan frame rate-nya ini mana sih? Nah, kelihatan ada di angka 93, 89, 88, 90. Jadi frame rate-nya tampilannya kayak begini ya guys ya. Ada di 90 fps, which is lumayan oke sih ya. Sayangnya belum bisa kebuka yang lebih tinggi daripada 90 fps, tapi untuk sebuah handphone yang harganya ada di angka 3-4 juta, ini gokil sih. Oke, lanjut nih. Kok kayak ngelawan bot, ini mana musuhnya? Ini kalau pas lagi rame mudah-mudahan juga tetap lancar begini ya. Dan gue expect sih Snapdragon 7S Gen 2 sih lancar. Sejauh ini 7S Gen 2 yang gue tahu tuh baru 3 device ya. Poco X6, terus juga si Redmi Note 13 Pro ya, yang 5G, terus sama si Realme 12 Pro Plus kalau nggak salah juga 7S Gen 2 kan. Dan ini adalah 7S Gen 2 yang seingat gue paling murah ya hitungannya ya. Jadi worth banget sih udah dapet kayak begini harusnya ya. Wow, nice! I have slain an enemy. Dari tadi frame rate-nya lumayan stabil ya.
Cuma agak unik sih, di atas 90 tuh bisa jadi ke 97 tadi munculnya ya. Tapi sekalinya turun juga nggak terlalu jauh, kayak 88, 89. Kadang-kadang kelihatan 83, tapi menurut gua nggak sering lah ya, hitungannya masih lumayan stabil karena variasinya tuh nggak yang terlalu jauh gimana gitu. Ayo lo, ayo lo, By the way, dulu gue sering banget pakai Iritel, belakangan pakai Nana karena menurut gue style gameplaynya itu cocok banget sama gue yang kerjaan yang ngepush maju-maju terus ya. Jadi pas pakai ulti juga kan kita harus ngatur tuh karena dia lingkarannya tuh kayak maju-maju terus, itu gue suka banget sih. Iritel bukan gak suka juga, tapi somehow Nana lagi resep aja gitu ya. Kayaknya sih asli ini lawannya bot ya. Karena kayak gampang banget gitu loh. Gue dari tadi nge-push sendiri, ini si Bruno baru muncul sekarang. Dan iya bisa nge-push sampai lumayan jauh itu. Kayak nggak mungkin kalau lawannya nggak bot, tapi ya udahlah. Yang penting, kalau ada komentar-komentar dari kalian yang bilang ini lawannya bot, harusnya jangan lawan bot, nggak masalah. Karena gue tidak sedang membuktikan skill gue itu yang gimana-gimana gitu ya. Yang gue buktiin adalah kemampuan dari handphonenya. Jadi kalian fokus saya ke kemampuan handphonenya udah. Gue tahu gue nggak jago-jago amat, jadi ya udah gitu loh. Karena gue fokus ke gameplay di handphonenya, kalian pun harus fokus sama handphonenya, jangan fokus sama how I play the game. Gue mau nyamperin 2 musuh ya sebelah sini ya, di lane bawah nih. Ya. Nggak tahu, nggak ada temen dari tadi tuh gue sendirian aja, cai. Kacau lu pada lu, teman-temannya pada kemana? Aduh nggak kena coy, dikit lagi nih, kena lah, mati. Frame rate bagus ya, 90 bawah sampai 80 atas, kece sih frame rate nya. Terus juga touch-nya asik, sejauh ini touchscreen-nya nggak ada masalah. Kalau buat main pakai Nana doang mah masih oke. Kan ada tuh yang dapat info katanya X6 dan X6 Pro kena ghost touch. Ya mudah-mudahan nggak semua unit ya, mudah-mudahan kayak defect beberapa aja gitu, nggak yang Allahu Akbar, nggak yang semuanya pasti kena gitu. Karena kalau semuanya pasti kena kayak zaman F1 tuh. Punya gue juga kena dulu zaman F1, tapi yang nggak parah sih derajatnya, karena ada yang derajatnya parah, ada yang derajatnya enggak gitu, kacau sih. Wih, rame gini juga masih oke ya, 80 atas nih frame rate-nya, bagus. Mana kawan-kawan yang lain mana? Kenapa gue sendirian? Berdua deng. Tapi yang lain mana? Jangan gue berdua doang. Astaga, astagfirullah. Mati dong Anda. Mati dong. Aduh, nggak kena lagi. Padahal sekali senggol lagi mati itu dia. Tim gue akhirnya bisa nge-push sampai ke base lawan coy. Mantap kali coy. Ayo mana nih? Masa menang sih? Menang lah, MVP lah gue lah ini mah. Pas. Buset, dah sombong banget emang orang-orang tuh kayak begini tuh, nggak boleh kayak begini, kesombongan Anda. Salah pencet. Pencetnya kemiringan coy. Ayolah, mana minion? Maju dong minion. Kalian harus dikorbankan untuk berada di depan minion. Jangan sayang di depan. Nah, godlike, mantap kan? Ayo lo. Wih, ada Mia coy. Mantap, legendary lagi. Berapa biji tuh gue legendary kan? Emang nggak sombong emang. Cakep ya. Rame kayak gini juga frame rate-nya masih bagus ya. Tapi tadi sempat turun ke 60 tuh. 60 FPS tuh. 59, 58, 60. Wah, turun nih. Kena limit nggak? Wih, langsung heboh. Padahal mah ya 60 sama 90. Kalau game kayak gini nggak beda-beda jauh kok. Ya meskipun itu menunjukkan kalau si Poco X6 ini turun performance-nya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi untuk di mata itu sebenarnya bedanya nggak jauh kok. Legendary coy. Mantap coy. Oke. Lanjut kita cek suhunya ya. Di bagian depan suhunya ada di angka berapa nih? Wih, nggak fokus. 35, 39, 40. Sekitar 40 derajat Celcius, dan di bagian belakang juga sekitar 40 derajat Celcius menuju ke 41 mungkin ya. Maksimal 40 bawah lah. Oke.
Sekarang pukul 15.02 main satu game itu baterainya tersisa 96%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang kedua, FC Mobile. Grafis dari EFC Mobile ini lumayan tinggi ya, karena dia settingannya ada di tinggi. Frame rate-nya bisa gue pindahin ke tinggi juga, luar biasa, ini bagus nih. Pose effect-nya ada di rendah, nggak bisa dipindahin ke tinggi. Dengan penontonnya pun udah tinggi, efek UI-nya udah tinggi. Udah lah gitu aja ya, dan langsung kita get to the game. Oke, ini udah mulai ya, dan gue mainnya online nih, jadi nggak tahu ya hasilnya bakal kayak gimana, menang apa kalah ya. Safi di situ, Safi ke Pulisic niatnya. Oke, mendapatkan bola lagi, ini bagus banget ya, frame rate-nya ada di 60 pak, cakep sekali. Frame rate-nya bagus, kita dapetin frame rate 60. Terus juga nggak terlalu yang naik turun gimana-gimana gitu ya. Jadi ini masih oke banget buat dimainin. Dan grafisnya juga karena dia settingan tinggi, jadi enak banget di mata. Ih, enak banget pak ini grafisnya pak. Aduh, ini gue belakangan lagi sering banget main eFootball ya, ketimbang main EAFC. Ya, tadinya gue mainnya EAFC, cuma lama-lama gacanya keterlaluan, jadinya gue uninstall EAFC ya. Dan gue main eFootball, jadi ini tangan gue kaku banget main EAFC karena ada beda-bedanya lah ya. Oke, di bercandain nih gue nih. Sebel deh kalau udah kayak begini deh. Oke, 60 fps-nya bagus, kalau terlihat oke. Ya Allah, salah pencet. Gol. Oke, ini gol dari lawan, tampilannya kayak begini ya. Tuh 61, 57, 61 bagus. Cuma gue ngerasa ini kok geter banget ya bagian sininya ya. Mengingatkan gue sama Poco X3 NFC yang geter-geter gak jelas itu handphonenya. Oke, nice. Pulisic, Safi ke Blong di sini. Blong kembali ke Pulisic. Pulisic diambil bolanya. Gimana sih Pulisic? Oke. Erling Haaland di sini. Ya Allah, bola bisa ketinggalan gitu, coy. Gimana ceritanya, Pak? Siapa itu? Alan Shearer ya. Gol lagi, luar biasa. Luka Modric di situ. Selebrasinya bagus. Replaynya juga bagus. Cuma biasanya nggak di next nih sama orangnya nih. Jadi biar kita nonton dulu replaynya ya. 60 fps-nya lancar. Ini basically emang bisa dijalanin di 60 fps. Astagfirullah, gue tuh iya, alasan gue pensiun main EAFC Mobile adalah kalau nggak ngegacha itu susah banget dapat pemain yang bagus, terus susah banget di naikin level. Jadi harus ngegacha, terus kalau ngegacha gratisan tuh dapetnya nggak pernah bagus gitu loh. Ini kesel banget gue. Ya udah aja lah, gue hapus kan, mendingan main eFootball sekalian kan. Nah, bagus ya, ini lancar banget sih, sumpah. Bagus pak buat eFootball pak. Ini 3 juta kayak begini dapat eFootball, langka banget loh, kacau. Ya, 60 fps-nya masih berjalan dengan sangat bagus. Ini gue nggak ada perlawanan sama sekali. Ini kayaknya, astagfirullah, kok bisa begitu sih? Kayaknya ball positionnya ini gue cuma 10%. Ini gimana caranya sih? Nah, ayo Erling Haaland di sini. Safi sendirian Safi. Buruk sekali permainan apa ini. Kalian sekali lagi jangan lihat permainan gue yang buruk sekali ini ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Gol lagi tuh 3-0 ya. Selebrasinya dia bagus. Replaynya juga bagus. Intinya mah lancar ini pak, lancar banget. Nah, gue berhasil masukin ya Erling Haaland di sini. Gue tonton dulu lah, enak aja lo. Bangga ini masukin sekali. Padahal udah 3-1 ya, kacau. Kalah aja lah. Bagus ya, frame rate-nya bagus, grafisnya bagus, touch-nya juga oke sih. Iya, udah mau habis nih pak ya. Udah mau habis pakai. Masa masuk sih? Jangan dong. 90 menit 31 waktu penuh, main lagi kalah, dan kita akan cek dulu suhunya.
Di bagian depan kelihatan kalau suhunya itu ada di angka sekitar 39 menuju ke 40 derajat Celcius, dan di bagian belakang itu ada di angka 39 menuju ke 40 derajat Celcius. Lumayan agak anget sih ya, mengingat baru mulai. Dan baterainya pukul 15.12 itu tersisa di 94%, berkurang 2% dari setelah kita main Mobile Legends tadi. Lanjut ke game yang ketiga, Call of Duty Warzone. Untuk Warzone Mobile, kita dapetin visual quality-nya nih ada di mid ya. Performance optimization-nya 4 frame rate ini juga udah aktif. Allow high-res asset streaming over mobile data plan juga udah yes. Maximum frame rate-nya ada di 30 by default, tapi gua akan pasang di uncap. Mudah-mudahan dapat di atas 60. Ya, nggak berharap amat lah ya, tapi oke, mudah-mudahan bisa. So, gua nggak main Battle Royale ya. Gua main apa tuh yang bakal respawn lagi, itu aja lah. Let's get to the game. Oke, ini udah turun ya, dan frame rate-nya tuh ya naik turunnya 25 nih. Ini 25, tadi sempat ke 58, frame rate-nya bagus. Sekarang jadi tiba-tiba jadi 25 ya. Oke, gua nyari supply box dulu guys. Oh, tapi ini masih ini ya. Masih lobby nih, belum mulai. Oke. Gyroskopnya bagus, instan banget sumpah. Aku happy. Happy banget coy. Nah, oke. Lobbynya udah dilewati dan ini cutscene ya. Jadi ya frame rate-nya bodo amat kalau cutscene begini ya. Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek, tapi lebih ke bodo amat. Nah, kalau ini baru kayaknya nih real time render nih. Tuh, ini frame rate-nya 34, 26. Oke, di bawah nanti kayak gimana gua nggak tahu ya. Mudah-mudahan bagus. Gue following orang aja deh biar matinya agak lamaan dikit. Ayo buruan lompat bang. Bang, aku sudah tak sabar bang. Ayo bang, cepetan bang. Bang, cepetan bang. Mau banget asli. Udah sampai ujung map ini nggak lompat-lompat, coy. Astaga, beneran di ujung. Oke. Di sebelah mana ini turunnya? Ini kenapa slow banget turun ya Allah, orang mah udah pada tembak-tembakan, ini kita belum turun. Nah, masih pakai pistol biasa kan jadinya. Kesel. Oke, supply box, cek. Oke. Dapat sniper ya. Oke, nice lah. Udahlah pakai ini aja lah. Ya, bagus lah. Bagus banget nih grafisnya. 47 50 fps sih masih dapat. Lumayan kan? Daripada Lumanyun mah ini bagus, Pak. Oke, bagus. Lumayan. Keluar ya deh. Teman-teman belum ada yang keluar. Udah ada yang nembak-nembak aja. Tunggu, kalem. Nah, gitu dong. Biasanya jujur aja ya, gue nggak tahu kalau gyronya tuh bisa diaktifin. Udah nyari-nyari nggak ketemu. Tadi ketemu, makanya alhamdulillah nih. Alhamdulillah bisa ngekill dikit-dikit nih. Mana? Baru hamdalah. Mati langsung. Oke, turun lagi bang. Ayo bang. Spectate doang. Nggak turun. Oh, respawn in 14, 13. Oke, siap. Nah, nice. Itu Google di belakang gua berisik banget. Astagfirullah. Hey Google. Oke Google. Nah, udah diem lu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nggak ada Google. Oke, gua mencoba untuk sniping ya. Saya punya semua yang saya perlukan. Nggak bisa, nggak jago snipingnya. Oke, kita coba lagi terus ya. Coba terus. Ini lumayan nih. Karena kita bisa ngaktifin gyroskop nih. Gue udah tahu posisi gyroskop ada di mana nih. Jadi ya bisa lah main dikit-dikit ya. Asik juga ya ternyata kalau udah bisa gyroskop gini. Nah,
Lancar kan dari tadi, frame rate-nya tuh ada di sekitaran 40 sih, nggak yang tinggi-tinggi banget gimana. Ini masih lumayan oke lah, 40. Bisa sampai ke 50 kalau lagi kosong, tapi bisa juga kalau lagi agak ribet gitu ya adegannya, itu bisa sampai turun ke 30-an sih. Tapi so far masih oke lah. Masih oke kok. Tapi ini langsung ngedrop banget nih. Tuh, tiba-tiba ngedrop parah nih. Ada di 21 FPS. Wah, aku tak tahu kenapa ngedrop banget begini. Kecurigaan gue sih karena apa ya? Karena ini sih. Karena mulai agak anget sih di bagian belakang. Serius, ini berasa lumayan anget di bagian belakang ya guys ya. Oke, udah berkurang nih safe zone-nya. Temen, bagus lah. Oke, nice. Nice. Mana lagi? Wah, tuh ada musuh tuh situ. Tadi kayaknya ada yang baru turun. Mana coy? Anda butuh bantuan. Reviving dong. Sebagai teman yang baik, gue bantulah. Tapi ini ada yang nembak coy. Mana yang nembak? Gak kelihatan lagi. Ini fast pace banget ya mainnya. Nah, gitu kek. Oke, pakai armor plate dulu. Lanjut lagi. Sini revive. Sejago gua, Pak. Bantuin orang 2 kali, Pak. Ini mah paling bot. Aduh. Mati. Aduh. Oh, ada sniper di atas. Asem. Oke, kalah. Dan ternyata ada di urutan ketiga. Lumayan lah, third place ya. Ini berasa lumayan anget loh, serius loh. Anget nih. Oke lah, kita cek dulu aja suhunya di bagian depan. Kelihatan ada di angka berapa ini ya? 41. Iya, lumayan ya. Di bagian belakang nih berasa nih. Nah kan, 41,7. Berarti hampir 42 derajat Celcius. Oke, jam 15.26, baterainya bersisa 90%. Baterainya sih kayaknya masih oke ya. Ini game yang baru nih, gue belum mainin, jadi bakalan masuk ke tutorial dulu ya, Devil May Cry. Oke, untuk settingan Devil May Cry, dapatannya kualitas gambarnya ada di normal ya. Ini disarankan di normal, bisa ke HD, bisa. Terus juga frame rate-nya bisa ke 60, bisa. Resolusinya bisa dibikin high, bisa. Bisa, apa sih yang nggak bisa? Bayangan dibikin very high, bisa. Efek khusus very high, bisa. Resolusi very high, bisa. Oke, tinggi banget Pak ini Pak. Hajar aja kali ya. Oke lah, simpan. Devil May Cry itu harusnya frame rate-nya tinggi lah ya. Masa frame rate rendah gitu ya. Nggak asik. Ini cutscene-nya 59-60 fps. Tapi ini kayaknya pre-render. Nggak yang real time render, jadi wajar kalau frame rate-nya tinggi. Pre-render itu basically kayak lu nonton video di setel ya, frame rate-nya bergantung sama videonya ya. Sekarang pas gameplay nih, lihat nih nanti. Oke, gue pengen skip tapi pengen lihat juga. Oke, ini Dante kan ya. Oh, mantep Pak. Oke, long press. Nah, aduh, frame rate-nya bagus, 59-60. Gimana ini? Wah, bagus frame rate-nya. Cakep lagi si Aul. Apa nih? Choir, Devil Choir, Choir Iblis. Oke. Nah. Nah, bagus frame rate. Frame rate-nya rapi banget. Sempat turun tadi ke 44 fps, tapi gue masih oke lah ya. Ini masih latihan berburu ya. Gue nggak tahu ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Bakalan makin berat apa gimana. Tapi so far di tutorial ini sih lancar ya. Frame rate-nya tinggi banget. Seneng gue. Ngeliat Devil May Cry itu emang minimal 60 fps loh.
Nggak bisa di bawah 60 fps tuh. Kayak kurang aja gitu loh. Nah, tapi ini well optimized banget loh. Kalau dari grafisnya ini tuh oke. Oke. Grafisnya ini agak-agak mirip kelasan PS3 soalnya. Makanya gue bilang nih bagus banget. Well optimized banget ini. Ah. Oke. Ta 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 ta. Ini belum mati. Oke, office level up. Oke. Maksudnya apa itu? Kantornya level up. Oh, ke sini. Ini bisa langsung bergerak segini sendiri ya. Nah, tuh nggak tahu ini karena masih tutorial apa emang fitur gitu. Mudah-mudahan emang fitur sih. Jadi setiap kita mau ngarah kemana nggak ribet. Ini apaan nih? Pistol. Wah, bukan. Gokil. Blast up. Oh, gokil. Wah. Saya suka ini, saya suka. Ini ngalingin, Pak. Gue nggak bisa ngeliat darahnya. Mantap. Yoi, frame rate-nya bagus. Masih muncul lagi nih lawannya nih, pelopor neraka namanya. Pelopor neraka banget. Oke, nggak bisa main hajar-hajar aja nih kayaknya nih, nggak bisa nih. Oke, asik sih gerakannya. Gue bisa ngambil mundur, habis itu serang, mundur, serang itu gampang banget. Terus ini ada, wow, what is that? Mantap, gokil, 60 fps-nya lancar pak. Gokil, keren banget loh. Sumpah, ini tuh kayak PS3 banget pak. Itu ala-ala PS3 banget. Nah, gue bisa mundur dengan mudah. Lalu langsung nyerang lagi, itu enak banget. SS pak. Nah, lagi. Wah, ini mah hack and slash kagak jelas saya ini, mindless banget hack and slash kayak begini. Harusnya nggak begini sih, harusnya lu sambil mikir sih. Cuma karena masih tutorial jadi masih bisa lah begini-begini doang ya. Apa ini? Apa baik? Toto selesai. Oke, kita lihat cutscene-nya ya. Ini real time render sih kayaknya. Nggak tahu deng, free render deng ini mah. Kelihatan ya video ini pak. Oke, 60 fps. Pas loading kayak begini malah turun jadi 35. Balik lagi ke 59, 60. Nice. Wih deh, emang Devil May Cry ya. Banyak gaya pak. Neng, jago banget ente neng. Swift Arsenal Lady. Oke, ini pakai karakter yang beda ya, Lady ya. Wah, kacau. Ini nembak-nembak doang nih jadinya nih, oke Lady nih. Oh, bisa disamperin, Pak. Oh, ini temennya kesel dia. Temennya mati. Choir jatuh. Fallen Choir, coy. Fallen Choir. Choir jatuh. Sian banget dia jatuh, ngapain emang? Ya, pas muncul serem banget kayak mau ngebalesin dendam temen kan. Pas udahan mati begitu doang. Nah, apaan nih? Terus. Dung. Oke. Arogansi neraka. Kenapa sih nama harus diterjemahin? Harusnya nama nggak usah diterjemahin. Udah gitu aja, udah bagus. Oke, Devil May Cry kayak gitu ya. Ini kita main udah sekitar 8 menit sih. Dari pas baru mulai tadi, kira-kira. Oke. Udah sekitar 8 menit. Jadi pas lagi jalan pun frame rate-nya bagus. 59 ke 60. Ya,
oke lah. Ini berubah jadi agak siang-siang, jadi siang-siang begini, dan frame rate-nya tampilannya juga masih oke. Pelurunya nggak bisa habis, coy. Apa nih? Oke. Oke, bisa ganti ke Dante, coy. Nice sekali, coy. Ayo lo, ayo lo. Nah. Oke. Alright doang lagi, nggak nyampe SS, kesel. Aduh, nyangkut di tiang, coy. Nah, ayo. Ih, reflection airnya bagus, Pak. Meskipun ini pakainya screen space reflection sih. Nggak ray tracing ya. Gila loh, pakai ray tracing di Poco X6 mah gila aja. Nggak, ini pakai SSR, Pak. Itu aja udah oke banget sih. Meskipun tampilannya jadinya untuk karakternya nggak ada ininya, nggak ada reflectionnya, cuma bangunan aja tuh. Karakternya ada nggak reflectionnya? Gue sih nggak ngeliat kayaknya. Coba kita lihat. Iya, level up. Oke. Nggak ada reflectionnya karakternya tuh. Tuh, cuma bayangan doang. Oke ya, sampai sini aja ya si Devil May Cry. Gue akan cek langsung suhunya. Ini suhunya nggak kenapa-napa sih, aman, cakep Pak. Masa Devil May Cry bisa 60 fps gitu, keren banget ya. 41 masih sama ya, 41,4 di sini tadi kelihatan, dan di bagian belakang ada di sekitar masih sama ternyata 41,7, cenderung ke 42 ya. Dan baterainya jam 15.36, bersisa 87%. Lanjut ke game yang berikutnya, game yang ke berapa nih? 5 ya? Iya 5, Grid Autosport. Nah, untuk game Grid Autosport ini enaknya emang pakai gamepad ya, controller ya. Ini gua nggak ngerti dari tadi nyari settingannya di mana, di advanced option ini juga nggak ada, cuma ada di energy savernya off. Jadi ini bakalan pakai base grafik ya. Kayak gini ya. So, let's get to the game. Kita lihat gimana hasilnya di Poco X6 ini. Oke, ini udah mulai ya. Mulai loading maksudnya. Tampilannya sih kayaknya bagus nih ya. Dengan frame rate-nya pas loading ini juga 60 fps, bagus. Tampilan mobilnya juga kayaknya bagus. Cuma ini kayaknya nggak terlalu HD ya. Oh iya, pas mulai tadi juga si gamenya ini ngasih apa ya? Ngasih warning ya, katanya di HyperOS itu ada masalah sound pas lagi gameplay, dan bener aja ini soundnya nggak nyala sama sekali. Kalau kalian dengar suara mobil, ulangi. Kalau kalian dengar suara mobil, maka itu mobil yang ada di depan, bukan di jalanan, bukan mobil ini gitu. Ini nggak ada soundnya sama sekali, Pak. Katanya tunda dulu main Grid Autosport di HyperOS sampai masalah itu selesai. Tapi ya karena gue pengen ngetes gameplay dan grafisnya, nggak masalah sama soundnya yang nggak ada, ya udahlah ya, jadiin aja ya. Kayak gitu deh. Oke. So far so good, 60 fps-nya kelihatan bagus. Cuma memang grafisnya agak jeggis, tapi nggak yang masalah banget gitu loh. Jadi ini masih oke sih menurut gue. Dan pakai gamepad itu kayak cara paling bagus untuk kalian menikmati game ini sih. Ini asik banget. Kita lihat ya, apakah kita bakal tabrak-tabrakan apa gimana gitu ya. Baru ngomong. Baiklah, nggak apa-apa lah. Seenggaknya jadi urutan ke berapa ya? Ke 8 sampai ke 6 tuh. Iya, oke. Ini nggak kayak Asphalt yang apa namanya, lebih ke casual, arcade. Ini lebih ke simulation, jadinya emang agak sulit, Pak. Sulit. Nggak gitu. Sayang banget ini BMW, coy. Jangan ditabrak-tabrakin BMW, coy. 60 fps dari tadi nggak berubah-berubah ya. Kelihatan 60 terus. Ini cakep sih. Buat yang nanya, ini gamenya download di mana? Pastinya di Play Store, dan ini adalah game yang berbayar, tapi dia sering banget diskon. Jadi pastiin kalian beli pas diskon aja. Harganya waktu diskon sih gue beli 99.000 apa ya. Iya gitu deh. Jangan download bajakan ya, tolong please. Banyak banget tuh yang nanya bajakannya tuh game ini sama GTA San Andreas yang Definitive Edition itu. Padahal untuk yang GTA kalian cukup langganan Netflix, kan biasanya pada langganan Netflix ya buat nonton drakor gitu, buat nonton film. Udah, habis itu download aja GTA-nya. Kecuali buat nonton drakor dan film juga kalian masih nonton bajakan, itu beda cerita sih.
Tapi ya ini balik lagi ke bahasan gamenya, so far so good. Meskipun masalahnya HyperOS itu dengan kompatibilitas sama gamenya ya, bukan masalahnya HyperOS ya, itu adalah bisa mundur adalah suaranya yang hilang, nggak ada suaranya pas lagi game. Padahal nih kebayang nih, ngong 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 kayak gitu sih. Gue isi suara aja pela ini ya. Ngong ngong ngong. Oh, astaga. Waduh, mundur urutan ke-9, Pak. Nggak boleh nih, tidak dapat dibiarkan, Ferguson. Kacau. Nah, ini udah lap ketiga ya. Dan masih lancar di 60 FPS. Yang nggak lancar itu performance gua ya. Gara-gara tadi sempat ada di urutan ke-6, terus tabrakan kan, jadi tabrakan disalib lagi jadi urutan ke-9 sekarang, saudara-saudara. Tidak bisa gua mundurin. curang bisa mundurin kayak Forza ya, tapi tetap aja sih ini urutan ke-10, 12 sekalian lah. Lama diambil sama semua orang, heran gua. Ya gitu deh. Padahal udah pakai remnya dilepas injek, gasnya juga lepas injek, tetap aja nggak gacor, Pak. Balapan di sini, Pak, kacau. Emang paling bener main aspal aja, udah tinggal nitro, udah spam nitro, muter-muter, spam nitro, muter-muter. Udah enak banget udah main itu emang ya. Udah nggak bakat kita mainin begini-beginian. Udah mau selesai tuh, udah pada finish tuh di depan tuh. Gue benar-benar urutan 10 nih kayaknya nih ya. Jebret, finish. Kayak gitu ya Pak ya. Grid Autosport, gameplaynya bagus, frame rate-nya juga bagus, 60. Cuma masalahnya ada isu di Xiaomi HyperOS ya. Sehingga suaranya tuh hilang. Oke, cek dulu suhu di bagian depan. Ini ada di angka 36 derajat Celcius ya, turun ya. Dan di bagian belakang juga harusnya turun ya, sekitar 36 derajat Celcius. Oke. Dan jam 15.54, baterainya tersisa 83%. Lanjut ke game yang berikutnya, Honkai Star Rail. Oke guys, ini adalah kualitas grafis dari Honkai Star Rails, ada di sedang, resolusinya sedang dengan frame rate-nya ini di 30, gue akan pindahin ke 60. Itu aja yang bakal gue ubah ya, ini resolusinya udah sedang loh, untuk handphone segini harganya harusnya sih oke ya. So, let's get to the game. Oke, di sini kalau jalan-jalan kelihatan kalau frame rate-nya itu ada di 39-an FPS ya, tapi di depan ada musuh, gue langsung tembak saja dia. Aduh, nggak kena. Emang nggak bisa Nah, kita lihat kayak gimana ya. Yuk kita lihat yuk. Oke, pertempuran dimulai. Dan Heng duluan. Dan Heng langsung menggunakan Ethereal Dream. FPS-nya 25, 35. Oke, not the best, tapi masih oke. Gimana ketika nanti Ethereal Dreams-nya tuh aktif? 37, 34, 37 lagi, 35. Berarti emang di bawah 40 ya kayaknya ya. Oke. Apaan? Nggak terasa tuh. Kayak gitu doang. Kacau. Astaga. Mana Dan Heng udah mau mati lagi. Gue tadi nggak ngecek dulu. Itu ada ininya nggak tuh? Obatnya nggak tuh? Obat. Tapi yang buat nyembuhin itu ya. Energi tidak cukup ke Dan Heng, Pak. Nah. Oke, gue salah pencet tadi. Ya, Dan Heng dijagain dulu. Sekarang kita akan menggunakan Stardust Ace. Kelihatan frame rate-nya 25, 32, 36. Memang nggak sampai 40 kayaknya ya. Oke, Stardust Ace-nya pakai Blast. Dah, biar tiga-tiganya kena. Boom! Mantap. Yang kanan kiri udah mau tewas ya, tapi yang tengah kok masih belum bergeming. Blast lagi. Nice, kayak begitu ya. Astagfirullah. Ngamuk dia. Oke. Kena damage. Idih. Nah, mati satu dia. Oke, pulih dari weakness break. Girl power dong.
Aduh, nggak pakai girl power lagi. Dia tadi ngincer siapa ya? Lupa lagi gue dia ngincer siapa. Oke, nah. Oke, defense. Pasang ke diri sendiri dulu ya. Defense-nya kali ini. Oke. Sekarang giliran ke karakter gue nih. Giliran karakter gue kita akan pakai single target aja. Nah, break dia langsung. Oke, total damage-nya 101. Lumayan berat ya. Ouchie. Untung ada defense dari si cewek ini, Marchnin ya. Astaga, dia ngincer Danheng ternyata dari tadi ya. Kita pakai single targetnya Danheng yang ini, kita lihat. How good are you? Wih, tumben ya Danheng sampai 202 itu kayak tidak pernah sebelumnya. Oke. Dar 160. Oke, gua akan coba. Oke, blast nggak usah, single target aja. Nah, kan. Aduh. Pusing dan kan. Oh, nice gitu ya. Intinya frame rate-nya itu bisa ada di bawah 40 ya. Di bawah 40 gitu aja. Oke, tidak terjadi apapun. Apa yang harus aku lakukan? Ih, nyebelin. Oke. Oke lah. Ini ada story ya, harus ngomong-ngomong dulu. So, kita close aja gamenya. Dan kita langsung cek suhunya. Di bagian depan itu ada di angka 38. Karena main Honkai Star Rails-nya juga nggak begitu lama ya. Dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 38 derajat Celcius. Ini oke banget. Jam 16.01 baterainya bersisa di angka 82%. Lumayan awet ya. Karena udah 6 game, sekarang game yang ke-7 Asphalt 9. Oke, ini Asphalt 9 ya, settingannya udah kualitas tinggi nih. Frame rate-nya kelihatan? Oh, belum kelihatan. So, let's get to the game. Oke guys, ini dia Asphalt 9. Ini yang kejar-kejaran sama polisi ya, misinya. Jadi harusnya sih seru sih ya. Nah, touch drive. Tunggu. Settingannya touch drive aja kontrolnya. Mumet gua kalau nggak pakai touch drive. Udah touch drive udah. Oke, ini gimana baliknya lagi nih ya? Oke, kembali. Nah, udah bener udah. Oke, knockdown 1 biji polisinya. Targetnya 10 dan 15 ya. Oke, so far so good, tapi nggak ada motion blur ya. Gue suka motion blur di Asphalt 9 by the way, buat yang baru nonton dan nggak tahu. Gue suka banget motion blur di Asphalt 9, jadi gue selalu perhatiin tuh apakah di handphone yang lagi gue tes itu ada motion blurnya apa enggak. Karena kalau ada motion blurnya happy gue. Ini kayaknya nggak kelihatan ada motion blur ya. Jadi lempeng-lempeng aja gitu ya. Bagus, nggak ada masalah frame rate-nya, tapi ada di angka 20-an sampai ke 30-an fps aja. Nggak yang sampai 60 ya. Sayang banget sih sebenarnya kenapa nggak sampai 60 gitu. Kayaknya harusnya secara raw power ini Snapdragon 7S Gen 2 cukup ya buat ngangkat Asphalt di 60, tapi entah kenapa di sini keangkatnya masih sampai ke 30-an aja. But that's okay, karena secara gameplay ini playable banget. Oke, kena lagi. Jangan kalah dong, jangan mati dong. Nah. Oke, lagi, gas lagi, udah dapat 10 nih. 2 lagi kena nih target yang 15, yang 10. Nah, 2 lagi kan langsung kan. Nah, langsung. Puasnya. Hati-hati, jangan sampai jatuh di sini, Pak. Jangan sampai jatuh ya. Ya, nggak ketabrak. Wah. Kayak gitu Asphalt 9 ya. Di Poco X6 5G. Memang belum bisa high frame rate sampai ke 60, ada di 30-an aja dan motion blurnya nggak ada. Tapi gue nggak nemu sama sekali kesulitan ya.
nggak nemu lag, nggak nemu stutter gitu, asik banget sih ya. Sementara suhu di bagian depan ada di angka 36 menuju ke 37 derajat Celcius, dan di bagian belakang ada di angka sekitar 36 menuju ke 37 derajat Celcius juga sama. Jam 16.10 baterainya tersisa di 80%. Lanjut ke game yang berikutnya. Wah, lama nih, PUBG Mobile. Oke, ini adalah settingan grafis dari PUBG Mobile di Poco X6 5G. Combatnya ada di HD ya, grafisnya ada di HD, frame rate-nya ada di high, HD Ultra bisa, Smooth Extreme harusnya bisa sih. Nah, coy, Smooth Extreme bisa coy. Oke, anti aliasingnya 4X. Kita pakai normal di sini, bla 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 bla, auto adjust grafiknya disable, kita okein, dan settingan di lobby pun akan sama. Smooth Extreme, Classic, 4X, disable, oke. So, let's get to the game. Oke, ini di lobby tampilan 60 fps-nya solid ya, 60 fps bagus banget ya. Aduh, ini gue pindahin kemana ya, biar nggak ngalingin nih. Di sini deh, nggak apa-apa deh. Tuh, solid banget 60 fps, Pak Coy. Bagus sekali. Dan, oke, let's fight together. Dan apa ya? Udah sih, gue nggak bisa komen apa-apa sih, gyronya juga lancar. Oke, ini tampilan kalau lagi lompat ya guys ya. Ini bagus banget. Frame rate juga kelihatan ada di 60. Ini 60-nya nggak naik turun gitu loh. Jadi stay aja gitu di 60 59. Bagus banget sih. Gua akan coba turun ke Pochinki langsung ya. Wah, gokil kan turun langsung ke Pochinki. Gila. Asem, ke pencet close lagi itunya. FPS meternya. Aduh, mana lagi main kan? Coba kalau lagi nggak main kan bisa gua iniin bisa gua masuk dulu ke ininya, ke developer option. Kalau lagi main begini kan gimana gua masuk ke developer option, guys? Nggak bisa guys, aduh, kacau, nggak apa-apa lah, ya deh, gini aja dulu deh, gini dulu ya. Pochinki lagi rame, kalau gua tinggal ke developer option dulu yang ada mah mati pak, nggak selamat gua ntar. Cari dulu deh. Oke, yang penting ini udah dapet senjata sih kalau gue ya. Ini kayak lo mau sniping dari sini juga asik sih sebenarnya, karena ini gue udah dapet sniper, tapi nggak ada yang bisa di snipe. Aduh, frame rate-nya sih harusnya sih stabil sih, harusnya ya. Dugaan gue sih stabil, jadi ya udahlah, percaya aja lah. Ini stereo speakernya juga asik, kedengeran kalau dia suaranya berasal dari kanan atau kiri itu kedengeran, karena yang kiri, yang speaker atas maksud gue itu bump kameranya geter. Jadi kalau dia pas bunyi ketahuan banget ya, bunyi ini ada sebelah kiri nih. Itulah pokoknya, guys. Ini orang bukan? Oh bukan. Wah nggak kelihatan lagi. Mudah-mudahan selamat dah. Ini gue terkepung pak, dari kanan kiri tuh ada yang nembakin gue pak, karena gue di atas kelihatan. Mana gue belum punya belum punya obat lagi, kacau. Nggak ada obat pak, nggak ada obat ini, literally nggak ada obat, kacau nih. Gimana gue mau nembak nih? Kalau gue berdiri mati gue. Hilang lagi tuh, tadi di sini banyak juga. Gue keluar mati juga ini, gue rame banget di luar pak. Gimana nih? Aduh, untung gyronya bekerja dengan baik. Oke lah, gue coba keluar dulu lah, siapa tak. Ya elah, segala pakai jatuh. Bang, tolong bang, jangan mati dulu bang, gue masih mau main bang. Mana, udah gak ada apa-apaan ini, pasti udah di-loot sama orang kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Kena dia. Bang. Lah masih bisa selamat nih, alhamdulillah. Masih bisa selamat bang. Bang yang nembakin belum aneh bang. Aduh udah degan. Masih bisa selamat tapi mati juga. Aduh, ayo sama-sama kita mati. Ayo kita nungging-nunggingan
Kita bikin human centipede. Bentar banget sih mainnya sih, tapi lumayan oke lah ya. Seru lah ya. Ini kayaknya harusnya frame rate-nya oke, gyronya oke, speaker juga oke. Tapi gua nggak bisa dengerin dengan jelas sebenarnya ya spacingnya kanan atau kiri. Yang bisa gua rasain itu adalah getaran di speaker kiri. Ini getar banget speaker kirinya. Oke, kita cek dulu suhunya. Suhu di bagian depan itu nggak tinggi sih, mainnya cuma sebentar ya. Ada di angka sekitar 38 menuju 39 derajat Celcius. 38 lah ya, nggak nyampe 39 tuh. 35, 38. 38. Dan di bagian belakang juga di angka 38 derajat Celcius. Oke, jam 16.20 baterainya sisanya 77. Nah, lanjut ke game yang berikutnya, eFootball. Ya, ini untuk eFootball, grafisnya ada di standar, gue pindahin ke tinggi, nice, laju bingkainya juga gue pindahin ke 60 fps. Oh iya, developer optionnya belum gue nyalain. Ya, gitulah. Let's get to the game. Oke, ini eFootball, eFootball League, jadinya ini online ya. Oke, Kane. Gue lebih suka sama pewarnaan yang dikasih Konami di eFootball ketimbang astagfirullah, ketimbang warnanya warnanya FC Mobile sih sejujurnya. Apa ini? Enak aja lolos. Oke. Astaga, masih bisa diambil. Nah. Ih, kacau. Ya, siap Bruno Fernandes. Nah, Haji Kane dong. Offside Haji Kane. Sayang sekali. Lanjut ya, ini gameplaynya bagus banget. FPS-nya ada manteng di angka 60. Kelihatan banget di sini 60-nya. Astagfirullah. Kalian kalau emang penasaran tampilan 60-nya kayak gimana, kalian tontonnya juga di 60 FPS dong. Kemasukan saudara-saudara. Kita lihat. Kayak gini selebrasinya bagus ya. Dan ini Neymar zaman kapan, bos? Mukanya masih alay, masih belum jadi orang kaya dia, sumpah. Dan ini replaynya bagus sekali. Tampilannya bagus, 60 fps-nya lancar. Udahlah, ini mah enak banget lah main di sini mah. Enteng, Pak. Enteng. Kalau kata orang Depok nggak ada tai-tainya gitu. Kasar nggak tuh bahasa kayak gitu tuh? Itu orang Depok begitu, Pak. Bahasa ya intinya nggak geli gitu loh. Udah cuma ya elah enteng banget. Ini susah juga ya main, banyak banget alasan nih gue nih. Main sambil syuting, main online. Biasa eFootball gue mainnya nggak online gitu, biar ada bagus-bagusnya dikit gameplaynya. Nah 60 fps nya masih lancar, Pak, masih smooth sekali. Majulah. Segala kepentok, jijik. Oke. Bang Messi, otak-atik di sini Bang Messi, masih memegang bola Bang Messi. Pindah ke Neymar sekarang bolanya. Neymar kelamaan dan out. Gol lagi nih musuh nih ya. Ini frame rate-nya bagus, cuma gue ngerasain somehow layarnya agak kurang licin aja gitu. Kenapa ya? Gak tahu sih, apa tangan gue aja yang udah mulai keringetan dari tadi, tapi emang berasanya agak kurang licin. Alasan aja lo bang, karena kalah. Ya intinya kalau gameplaynya, kalau performance-nya sih lancar ya, di rata kanan nih, 60 fps itu kayak nggak bergeming sama sekali, bagus banget. Susahnya nembus dia dari tadi ya. Gol lah. Astagfirullah, tiang. Nembusnya susah, pas finishing tiang. Kacau. Oke. Ya Allah, susah banget nih. Jago Pak, ente jago Pak. Lawannya siapa sih tadi? Orang Indonesia sih kayaknya kalau dari lamanya ya. Gol lagi dah ini mah. Enggak, deng. Susah banget Pak nembusnya, Pak. Dari tadi susahnya. Oke, Rudy. Jangan. Oke, gameplaynya masih bagus, 60 fps-nya masih anteng dari tadi, Pak. Nggak ada kendala sama sekali. Dan ya, itu dia eFootball di Poco X6 5G. Bagus banget. 2-0 untuk kemenangan lawan gue ya. Neymar masih alay, Pak.
Kita cek suhunya dulu di bagian belakang. Ini kelihatan ada di angka 40,5 dan di bagian depan tadi dan sekarang bagian belakang ada di angka 40. Tadi muncul 40,8 ya. Mungkin sekitar 40 sampai 41 derajat Celcius. Lanjut sekarang baterainya jam 16.35, jam 16.36 ya. 35 deh. Baterainya bersisa 73%. Agak cepet ya turunnya ya. Lanjut ke game yang berikutnya, game ke-9 Call of Duty. Oke, Call of Duty Mobile untuk grafisnya kita dapat di high sangat tinggi. Kalau gue pindahin ke max bisa high max, nice. Tapi gue nggak akan main Battle Royale. Kita akan cek multiplayernya aja. Anti-aliasingnya udah on dari sananya. Efek bayangannya on, ragdollnya gue onin, realistic scope-nya on. So itu aja. Udah kan? Wih, ada eksperimen feature super resolution. Gua onin deh coba. VRS variable red shading on, performa optic scope on. Nggak tahu sih bakal kayak gimana ya. So let's get to the game. Oke, frontline ya di crash mapnya. Di sini kelihatan kalau frame rate-nya ada di angka 50-an atas, which is good. Nice. Seperti biasa kalau di sini gua ngendok dari sini dulu. Ngecek dulu situasi dan kondisi lawan dari sebelah sini. GG sih ini gyronya enak ya. Lancar banget gyronya pak. GG pak, GG. Oke, dari situ nggak ada. Gua akan cek dari sebelah sini dulu. Ini spot apa namanya sniper favorit juga ya kalau di map ini. Cuma kalau lo berharap gua snipernya maju-maju gitu ya, apa namanya istilahnya, ada tuh istilahnya tuh, gua nggak bisa deh, mendingan gak usah main deh. Ya game gue begini udah, lo terima aja dah. Intinya mah lihat performance handphonenya aja, ini bagus sih, 60 fps nya cool, bagus. Tapi kalau lo ngarepnya gue pakai sniper terus maju-maju gitu, nggak ada bang. Naik ke atas ini juga asik sih, cuma rawan kelihatan kalau naik ke atas ini. Rawan tahu-tahu kena AP, tembak apa gitu ya. Kok kayak sepi banget, mana sih musuhnya? Wah tuh ada yang lari tuh, wah dia pakai peso tuh. Model-model yang lari-larian tuh males banget gua ngelawan yang begitu. Ini nggak kena lagi. Mana lagi? Aduh lemah banget ya gameplay kali ini. Di semua game gue kayak nggak jago gitu. Payah banget main game hari ini. Nggak ada semangatnya, mainnya nggak semangat ya, kalah mulu semuanya, kacau. Dah, UAV lah. Gue masang Jepman dulu juga lah di sini. Mana sih? Nih, kalau ada yang kesini nanti kena Jepman antum. Ya, salah madep Jepmannya. Emang kagak beres hari ini. Mana lagi musuhnya? Mana lagi? Selain di McD yang kita boykot, mana lagi selain di McD boykot, Pak? Iya kan, lagunya gitu, lagunya McD. Nggak kena. Nembak satu aja makanya ngabisin 3 peluru loh. Kacau. Nggak gua banget nih, asik. Gitu kek. Pasang sentry gun sini. Nice. Mana lagi? Nah, gitu main tuh. Nah, mana lagi? Nah, Vitol yuk, bentar lagi bisa yuk. Yuk, Vitol, Sabi, Vitol. Oke, kita pakai alat Vitol, bro. Vitol.
Jangan mikir yang macam-macam Anda. Nah. 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 Mati semua. Nah. 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 Mantap sekali kalau udah pakai Vitol ya. Oke. Poinnya udah berapa tuh? Ketutupan nggak bisa ya. Ini frame rate-nya dari tadi 60 fps, bagus ya. Bagus banget sih frame rate-nya. Oke, UAV lagi. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi Anda? Nah, kok nggak ada yang mau kesini sih? Emang nggak ada yang sadar ya gue di sini? Pasti ada dong. Yang pada males aja apa gimana gitu? Tumben-tumbenan. Biasanya kalau di sini tuh udah jadi bulan-bulanan dah, mati duluan dah. Nih kok tembaknya ke bawah gitu nggak? Ente kenapa pada ngantuk? Oke, peluru gue tinggal dikit nih. Harus dimanfaatkan dengan baik. Yuk bisa yuk sampai menang yuk. Wih, menang. Luar biasa gameplay kali ini. Tadi di awal gue bilang ini gameplaynya aduh jelek banget gitu loh. Cuma ternyata masih bisa lah ya. Cek suhu dulu di bagian depan. Ini ada di berapa derajat Celcius ya, harusnya adem ya. 40 menuju 41 ternyata guys, tadi 40,6 kelihatan. Dan di bagian belakang juga sama, 40,5 tuh kelihatan ya. Jam 16.48, baterai bersisa di angka 70% pas. Well, bukan yang paling hemat ya. Dan kita masuk ke game yang terakhir aja, Genshin Impact. Nah ini cakep nih, grafis defaultnya ada di sedang, mantap sekali. Dan gue nggak akan ubah banyak-banyak, yang akan gue ubah itu hanya FPS-nya aja untuk ngelihat apakah dia bisa sampai ke 60 atau enggak. So, let's get to the game. Oke, kelihatan kalau sekarang sih bisa sampai ke 50-an, tapi nggak tahu kalau nanti. Ya, tapi agak kurang sih. Ini gue pindahin ke sini ya. Biar enggak 50-an ternyata 30-an. Nah tuh pantesan kayak berasa agak kurang ya. 40-an sekarang ya, nggak sampai ke 60 sih ya. Gua akan coba nyari lawan nih, nyari musuh buat ngelihat kayak gimana ketika dia bertarung, tampilannya kayak apa. Ini ada musuh sih di depan sana kayaknya. Musuh bukan tuh. Bukan lagi, ya ilah, mana musuh ya? Daerah sini, oh ada, bener. Set. Nah, langsung mati, oh enggak. Udah jago nih, ember gue nih. Nah, siapa? Frame rate-nya 30-an aja ya, nggak sampai ke 60. Ini tuh kok berat gitu loh jalannya tuh. Ya gue tahu di sini di frame rate FPS meternya ada di 30-an, tapi pas di animasinya tuh berasanya kayak nggak nyampe 30 gitu, lompat-lompat gitu sih. Ya mungkin kalau gue cek di perfdoc atau apa dia bakal kelihatan kalau dia lompat sih gitu. Enak kan, ada segala ada lag ya. Oke lah, gue akan biar kalian berantem sendiri. Auci, meledak udah gitu doang. Tadi pas berantem frame rate-nya ada di 30 juga. Ya, memang nggak bisa sampai 60 sih. Gua akan coba cari lawan lagi lah ya, yang sepadan, asik. Nah, ini ada lawan-lawan lagi nih, manusia kali ini lawannya ya. Wah, pengendali tanah coy. Dia pakai sekop, habis itu tanahnya dilempar ke kita coy. Pengendali tanah ini, literally. Kena lagi. Tapi ketika lagi begini turun sampai ke 20-an fps, jadi berasa ini banget pak, berasa nggak enak banget.
Ow! That's cheating. Nah. Emang ketinggian sih, settingannya ketinggian sih. Pakai settingan semula tadi kan sedang tuh defaultnya ya. Menurut gue ini agak ketinggian sih. Kalau mau di unlock sampai ke 60. Kalau kalian mau dapetin frame rate lebih tinggi, mungkin kalian bisa turunin settingannya. Tapi gue juga nggak tahu apakah dengan settingan diturunin misalnya sampai ke lowest gitu ya, itu dia bakal dapat ke 60 apa enggak. Kayaknya sih enggak. Mengingat di medium aja dia agak kesulitan kayak begini. Oke. Kalau ada musuh satu lagi, bakal gue lawan sih. Nah, kebetulan kita ngaktifin ginian kan. Kita akan cek ya. Nah, kalau di dalam ruangan kayak gini sih cenderung lebih lancar, meskipun frame rate-nya tetap sebenarnya ini ada di angka 20-an, kelihatan 24, 25 gitu. Jadi nggak yang paling tinggi-tinggi banget gitu loh. Masih agak kurang lah menurut gue ya. Jadi kalau kalian emang pengen main Genshin Impact, turunin aja settingannya, turunin. Tapi agak bingung sih, karena game-game yang lain tadi tuh lancar-lancar banget Pak. Bahkan unexpected kayak misalnya EAFC bisa lancar di 60 FPS. Dan settingannya tadi juga tinggi gitu ya. Sementara di eFootball juga high 60 itu bagus. Tapi somehow di sini di Genshin Impact tuh kayak nggak mau. Padahal settingannya juga nggak tinggi-tinggi banget. Antara Genshin Impact-nya yang hancur atau pokoknya nggak optimize ya. Aduh, salah pencet lagi. Karena kemarin di pembahasan gua untuk Galaxy A berapa tuh namanya? A35, gue sempat bilang kan kalau somehow game-game zaman sekarang tuh kayak optimize banget gitu loh. Kayak buat main Genshin Impact tuh kayak udah optimize banget buat game-game zaman sekarang gitu. Entah kenapa. Tapi di sini di apa namanya? Di Genshin Impact di Poco X6 tuh kayak nggak kayak masih kurang ya. Masih kurang sih ini. Susah Pak, susah. Frame rate-nya soalnya 20-an, 20 bawah. Jadi susah banget buat ngontrol. Aduh, Koko Berry Padi. Ayo lo, kena lo. Nah, kalau udah kayak gini harusnya pakai kaya biar beku. Nah, beku kan Anda. Oke. Ini bapak-bapak penyihir ini harus dibunuh dulu nih sebenarnya nih. Aduh. Kacau. Oke. Salah. Nah, ini harusnya nih ya, paling benar ya pakai angin ya. Tidak kena. Udah mati. Gue aktifin jurus dia mati. Oh, masih ada si bapak ini ya. Wah kacau nih. Oke, dari jarak jauh Den. Dung. Melt dia. Ada es batu dia. Nah, berhasil dengan susah payah karena frame rate-nya yang agak sulit ya. Oke, ini gue ambilin dulu, langsung habis itu kita ke Mondstadt test. Oke, gue akan lompat dari menara Mondstadt ini ke sana. Ini yang biru udah ini juga nih, udah ke load duluan sih. Habis itu yang merah baru ke load. Ya, bagus lah. Karena di A35 juga kemarin yang biru ke load duluan somehow ya. Oke, nice. Tapi frame rate-nya kelihatan ada di angka 20-an aja. Emang settingannya perlu banget buat diturunin. Oke, plus. Lagi turun lagi ke bawah kayak gimana? Ya, 20-an FPS.
Ini gue penasaran deh, coba gue turunin dulu deh ya settingannya ya. Ini kualitas grafisnya gue pasang di terendah deh, terendah, abis itu FPS-nya gue buka sampai ke 60. Kayak gimana ya? Oke, kalau di setting di lowest alias terendah, ini tuh harus di restart nggak sih? Kayaknya enggak ya, soalnya ini kelihatan kalau langsung jagis gambarnya ya. Tapi frame rate-nya pun tetap ada di 20-an, jadi ya emang nggak kuat aja kali. Oke, kita cek suhunya aja langsung. Di bagian depan kita lihat suhunya itu ada di angka sekitar 40-an derajat Celcius ya, tadi ya kelihatan 40 tuh. Dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 40 derajat Celcius. Jam berapa nih? 17.03, baterainya bersisa 65%. Bukan yang paling awet, tapi lumayan oke lah. So, kita bahas ke kesimpulan. Yuk. Well, ini adalah sebuah handphone yang exciting banget. Pantesan handphonenya laku, karena secara performa handphone ini tuh udah di luar wajar ya. Di luar batas wajar untuk sebuah handphone harga 3 jutaan sampai 4 juta. Ini tuh bagus, pakai banget. Well, hampir semua game yang tadi kita tes itu bisa dimainin dengan sangat lancar. Kecuali Genshin Impact. Somehow Genshin Impact tuh kayak nggak optimal gitu di Poco X6 5G ini. Kayak kurang dituning lagi gitu. Tapi game-game yang lainnya lancar banget. Mobile Legends itu bisa berjalan dengan cukup oke ya di frame rate yang juga tinggi. Ini bagus sekali. Mobile Legends di sini nggak ada kendala sama sekali. PUBG Mobile dan Call of Duty Warzone juga bisa dijalani dengan sangat bagus. Call of Duty Mobile juga sangat bagus ya. Tapi untuk Warzone kalian pasti sudah tahu kalau emang game ini kayak belum optimal gitu. Kayak masih half-baked, masih setengah mateng. Tapi yang perlu kalian highlight nih penting banget itu adalah kualitas gyroscope-nya yang top notch. Gyroscope-nya itu instan, nggak kaleng-kaleng sama sekali. Speakernya, dia udah menggunakan dual stereo speaker, tapi selama permainan sejujurnya, kalau karena speakernya doang, gue nggak bisa ngebedain spacing antara kanan dan kiri dengan cukup oke. Jadi separasinya tuh kayak nggak kurang pas lah gitu, kurang jelas, kurang berasa gitu. Cuma untungnya, ini bagus apa enggak ya? Bump camera dari si Poco X6 5G ini, itu sering kali getar ketika kita menggunakan volume tinggi. Bump camera yang di atas itu, yang dekat sama speaker sebelah atas itu getar, Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada suara tembakan dan arahnya itu dari kiri, nah bump kameranya ini getarnya kencang. Jadi kita bisa tahu gitu arah tembakan itu dari kiri. Bukan suatu hal yang major sih ya, kalaupun itu jadi kekurangan masih bisa ya nggak dianggap lah gitu, karena yang getarnya nggak mirip kayak X3 NFC dulu yang sampai bodi plastiknya tuh getar banget. Yang kali ini tuh ya getar, cuma biasa aja gitu, masih oke. Game baru yang kali ini kita cobain itu adalah Devil May Cry Mobile, yang mana bisa berjalan dengan sangat bagus di 60 frame per second. Settingannya juga tinggi, itu lancar banget, nggak ada masalah. Honkai Star Rails juga syukurnya bisa dimainin dengan sangat bagus, karena itu adalah salah satu game yang gue mainin juga ya. Asphalt 9 juga bisa dijalani dengan sangat bagus, dengan grafis yang bagus juga, tapi sayangnya tidak ada motion blur. But that's okay, nggak ada cegukan, lancar, semuanya bisa dimainin dengan sangat oke. eFootball dan EAFC juga bagus banget, bisa dimainin dengan sangat bagus di Poco X6 5G. Tapi ada satu catatan dari gue ya, di mana untuk beberapa game itu gue ngerasa layarnya itu kayak kurang licin, kayak keset banget gitu. Tapi untuk isu Ghost Touch, gue pribadi nggak ngerasain di unit yang lagi gue pakai ini. Sisanya, Poco X6 5G bisa banget gue rekomendasikan, terutama buat kalian yang kepentingan utamanya selain buat komunikasi itu adalah buat main game. Karena buat kamera segala macamnya nggak gue tes di video ini. Well, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat kalian yang lagi milih-milih handphone. Poco yang satu ini itu bagus banget. Nggak usah ragu kalau kalian emang udah ngincer dari lama. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.